Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Menjadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Menjadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pagi hari ini. Kita sampai pada Matius pasal yang kedua. Kita baca ayat 1 sampai yang ke-12. Kisah tentang orang Majus yang mencari raja. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dan dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil
di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segeralah sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu, dikisahkan tentang orang-orang Majus. Setelah Tuhan Yesus lahir, sambutan yang dicatat di dalam Injil Matius adalah sambutan dari orang-orang Majus. Mereka ini adalah orang-orang yang ahli dalam perbintangan. Mereka berasal dari daerah Sungai Efrat yang mendalami ilmu nujum dan astrologi, warisan budaya bangsa Babel dan Persia. Sebetulnya sebuah keanehan mengapa orang-orang Babel dan Persia tetapi mencari raja orang Yahudi, dan mengapa nujum dan ilmu astrologi mereka mengambil kesimpulan bahwa ada raja agung yang akan dilahirkan. Dari manakah pengetahuan mereka dapat menuju kepada kesimpulan demikian? Jawabnya mungkin baik kebudayaan Babel maupun Persia pernah dipengaruhi oleh orang-orang Israel yang dibuang ke daerah mereka. Kita tidak bisa menyangkal sejarah bahwa pengaruh orang-orang Israel di Babel dan di Persia zaman pembuangan sangatlah besar. Contohnya seperti Daniel dan kawan-kawan yang ada di kalangan istana yang melayani kerajaan Babel pada waktu itu. Juga pengaruh orang-orang Israel di kerajaan Persia sangat besar. Kita melihat ada kisah Ratu Esther. Kita melihat ada Esra, juga ada Nehemia. Jadi bukanlah hal yang sulit bagi pengaruh perjanjian lama untuk masuk dan bercampur dalam budaya Babel dan Persia. Sehingga mereka menemukan bahwa ternyata ada bintang yang muncul sebagai tanda bahwa sang raja besar akan lahir. Dan bintang itu menuntun mereka untuk berjalan ke barat ke arah Israel. Orang-orang Majus ini adalah ahli perbintangan. Mereka dipengaruhi oleh budaya Babel dan Persia, tetapi ilmu mereka mengarah kepada kelahiran Tuhan Yesus. Namun demikian, walaupun setiap budaya manusia akan mengarah orang kepada kebenaran, tetapi selalu gagal mencapai garis finishnya. Di ayat 4 dan 5 dikatakan bahwa untuk tiba kepada kebenaran yang final, mereka harus melalui firman Tuhan. Para Majus tahu ada raja akan lahir, tetapi hanya Taurat Tuhan yang mengatakan di mana sang raja akan lahir. Di dalam ayat 6, para ahli Taurat menjawab pertanyaan Herodes dengan mengutip nubuatan dari Mika. Nubuatan ini menyatakan bahwa Yesus Kristus dan Daud sama-sama dibangkitkan dari Betlehem. Tetapi tentu bukan yang dimaksud Daud, karena Daud telah mati dan juga Daud
hidup ratusan tahun sebelum Nabi Mika. Berarti Mika sedang berbicara tentang keturunan Daud yang lain yang akan muncul dari Bethlehem. Dan keturunan inilah adalah Yesus. Seperti di pasal 1 yang kita pelajari silsilahnya. Ternyata Daud hanyalah gambaran dari Kristus. Sang pemimpin yang lahir di Bethlehem adalah Kristus. Tidak ada satupun anak Daud yang tercatat lahir di Bethlehem. Hanya Kristus sajalah yang menepati, memenuhi nubuatan ini. Tuhan membuat Kaisar Agustus memberikan perintah untuk sensus penduduk yang mewajibkan semua orang pulang untuk mendaftarkan dirinya di daerah asalnya. Sehingga Yusuf harus pulang ke Bethlehem, dan bertepatan dengan datangnya ke Bethlehem, itulah Maria melahirkan Yesus, anak Daud. Lukas 2 ayat 1-7. Kemudian di ayat 7-8 menggambarkan kelicikan Raja Herodes. Dia berpura-pura ingin menyembah sang raja yang baru lahir, padahal niat hatinya adalah membunuh saingannya, pesaingnya. Maka para Majus dituntun oleh bintang, sehingga dalam ayat 10-9 dikatakan bahwa bintang itu menunjuk rumah tempat Yusuf, Maria, dan bayi Yesus tinggal. Bagaimana bintang itu dapat menunjuk rumah tempat Yesus bayi dibaringkan? Mungkin dengan cahaya yang tertutup oleh awan dan hanya menyisakan suatu sorot yang menerangi rumah itu. Betapa tekun orang-orang Majus itu mencari Tuhan sehingga menemukannya. Mereka berjalan begitu jauh dan mempersiapkan persembahan yang sangat tepat menggambarkan pelayanan Tuhan Yesus di bumi. Mereka mempersembahkan emas, lambang kemuliaan, yang dengan tepat menggambarkan kemuliaan Tuhan Yesus. Mereka juga mempersembahkan kemenyan, yang melambangkan doa yang dipanjatkan kepada Allah. Tuhan Yesus memanjatkan doa syafaat bagi para pengikutnya. Dan karena itu, bagian ini menunjukkan iman para Majus itu untuk menggambarkan karya ini dengan pemberian kemenyan. Terakhir, mereka mempersembahkan mur. Ini merupakan rempah-rempah untuk penguburan orang mati. Mereka memberikan persembahan ini sebagai tanda bahwa Tuhan Yesus akan mati di dalam menggenapi panggilannya untuk menebus umatnya. Bagaimana mungkin mereka memiliki ketepatan yang sedemikian baik untuk menggambarkan tentang panggilan Tuhan ini? Bagaimana mungkin orang-orang kafir ini memiliki wahyu yang bahkan tidak dipahami oleh orang Israel sendiri tentang kematian dan kebangkitan Kristus? Alkitab tidak memberitahu kita bagaimana orang-orang Majus itu mengetahuinya. Tetapi yang lebih penting adalah pesan dari Injil Matius sendiri, bahwa ternyata ada orang-orang dari seberang sungai Efrat yang dianggap orang kafir yang tidak mengenal Allah. Sebaliknya, dituntun oleh bintang dalam rencana Tuhan untuk menggenapi kedatangan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Dari kisah ini kita dapat mengambil perenungan. Di dunia ini ada 3 kelompok orang yang mewakili sikap terhadap kehadiran Kristus, Sang Juru Selamat. Yang pertama adalah kelompok orang-orang Majus yang sangat giat mencari tempat kelahiran Sang Raja untuk boleh datang dan menyembah Dia. Orang-orang Majus ini menjadi contoh yang mempermalukan semua golongan Israel yang merasa diri lebih dekat dengan Tuhan dari siapapun, tetapi tidak merespon dengan benar. Para Majus menyelidiki dengan sesama ketika ada fenomena langit yang tidak biasa, dan mereka akhirnya memutuskan untuk berangkat dan tanpa mengenal lelah terus mencari tempat di mana Kristus dilahirkan. Pertanyaan bagi setiap kita, seberapa giatkah kita mencari dan mengenal Tuhan? Begitu banyak pelayanan yang diberikan, tetapi tanpa adanya dedikasi yang tinggi dan niat memberikan yang terbaik. Kita menyanyikan pujian seadanya. Kita memberi persembahan seadanya. Apakah itu pemberian yang layak bagi Mesias
yang akan mati menebus dosa kita. Mari kita belajar dari para majus cara mencari Tuhan Yesus dan melayani Tuhan, dan memberi ketekunan yang menjadi teladan bagi kita. Golongan yang kedua adalah golongan Herodes. Inilah raja yang penuh kelicikan. Dia pakai semua koneksi yang dimilikinya, pembesar-pembesar Roma, untuk membuat dia tetap memegang pemerintahan di daerah Yudea. Herodes walaupun memiliki banyak keahlian, terutama untuk memugar bait suci orang Israel menjadi bait dengan kemegahan dan begitu besarnya, yang lebih besar dari bait suci yang dibuat oleh orang Israel saat kembali dari pembuangan. Tetapi sikapnya menunjukkan bahwa dia adalah tipe pemimpin dunia yang pasti akan dihakimi oleh Allah. Banyak pemimpin-pemimpin sekarang ini menjilat kekuasaan di atasnya tetapi tidak menghormati Tuhan. Para pejabat harus takut akan Tuhan. Para pemimpin, presiden harus takut akan Tuhan. Makin kita menggilangi kekuasaan, nama baik, dan uang, maka kita akan segera mengabaikan Tuhan dan menganggap semua tawaran kuasa dan kedudukan juga harta menjadi tuan kita. Ini golongan para pejabat yang lebih mengutamakan kekuasaan daripada takut akan Tuhan. Dan golongan ketiga adalah ahli Taurat. Mereka rajin menyelidiki segala sesuatu, mereka rajin menghafal Taurat, mempelajari tafsiran, tetapi meskipun demikian mereka tidak punya kepekaan rohani. Mereka tidak tahu ketika anugerah telah datang kepada mereka. Mereka tahu tetapi tidak menyambut. Mereka tahu karena terdapat di dalam Alkitab yang mereka selidiki siang malam. Tetapi saat tahu Yesus Kristus telah hadir, mereka tidak tergerak untuk menyambut Sang Mesias. Inilah kelompok orang-orang yang hanya bicara tentang tema-tema teologis, studi dan penelitian, bergelar tinggi, tetapi tidak mampu membuat sinkron antara apa yang dia ketahui dengan pernyataan di dalam hidup mereka. Pengetahuan yang tidak dinyatakan dalam hidup adalah bukan pengetahuan dari Tuhan. Mari belajar, mari sungguh-sungguh mengerti, tetapi juga mari sungguh-sungguh menyatakannya kepada Tuhan. Pengertian itu dengan hidup yang berkenan kepadanya. Biarlah kebenaran firman hari ini memotivasi kita hidup dalam ibadah lebih benar lagi dalam menyambut Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan rahmat-Mu. Engkau telah membukakan kebenaran kepada setiap kami. Kami harus mencari Tuhan dengan gigih, dengan tekun, dan itulah yang menyatakan iman kami, dan belajar memberi persembahan yang terbaik seperti para majus. Biarlah hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Hidup kami memuliakan Engkau, karena Engkau telah menebus dosa kami. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami menyertai sepanjang hari ini, mempersiapkan ibadah hari Minggu, memuliakan Tuhan, bersekutu, dan mendengar kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa bagi kita. Selamat pagi. Shalom.